Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi hiyalil jima'i, menjelaskan tentang trik-triknya melakukan al-jima'. Al-hilatu, adapun trik yang pertama, lirrojuli, bagi seorang suami, asari inzalu, yang cepat keluar maninya, cepat inzalnya, cepat muncrat, hatta yubti'ah, hingga ia dapat memperlambat muncratnya. Bagaimana triknya? Ayastagila, hendaknya sibuk, tersibukkan kolbuhu, hatinya suami, anil mar'ati, tidak memikirkan istrinya, wa anis syahwati, dan tidak memikirkan syahwatnya. Kemudian cara menyibukkannya, bitafakuri, berfikir fi syai'in, tentang sesuatu, min umuri duniahu, dari sekian urusan dunianya. Jadi ketika suami ini sedang melakukan al-jima, jangan mikir istrinya, jangan mikir syahwatnya, pikirkan yang lain. Ketika suami bisa mengontrol pikirannya, maka ia bisa memperlambat inzalnya, keluar maninya, muncratnya. Walhilatu, dan trik yang kedua, lil bati'il inzalu, bagi lelaki, bagi suami yang lama muncratnya, hatta yusri'a, hingga ia menyegerakan, mempercepat keluarnya. Bagaimana triknya? Ayatawahama, hendaknya ia menduga, berasumsi, annahu, bahwasannya suami, yata'u, ia menjima imro'atan, wanita, fi ghayatil jamali, yang berada pada puncak kecantikannya, walladzati, dan berada pada puncak kenikmatannya, wa illam yakun kadzalika, meskipun realitanya tidak sedemikian. Jadi kalau pengen cepat muncrat, bayangkan atau imajinasikan atau asumsikan kalau suami ini sedang mewatek wanita paling cantik di muka bumi ini, paling enak di muka bumi ini. Ini biasanya solusi untuk mempercepat keluarnya. Seperti itu. Katanya kitab Nawadiril Aik fi Ma'rifatin Nik. Kemudian al-hilatu, trik yang ketiga, fi wat'il wasi'ati, ketika menjima wanita yang lebar, mahbaluha, farjinya. Bagaimana triknya? Sebelum saya jelaskan triknya, tolong bagi pengkaji dan penemu channel ini tetap berpikiran positif ya. Kita ini sedang mengkaji data yang disusun oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Bagaimana trik terkait dengan wanita yang lebar tadi? Antuja'ala, hendaknya dijadikan tahta ajuziha, di bawah bokong istri, mikhaddatun, bantal, hatta yartafi'a, hingga meninggi atau hingga meningkat. Dengan kata lain, misalnya seorang suami mau melakukan al-jima' kepada istrinya, yang mana farji istri ini sudah lebar, maka itu di bawah bokongnya itu ganjal dengan guling atau bantal, sehingga posisinya itu naik begini, meningkat begini. Kemudian setelah itu, watumadda ihda rijlaiha, kemudian salah satu dari kedua kakinya ini dijulurkan. Setelah bokong itu naik tinggi begini, salah satu dari kedua kakinya itu dijulurkan, watudammal ukhra, dan kaki yang satunya itu disatukan. Julurkan kaki satunya dan kaki yang satu disatukan pada kaki yang satunya. Jadi prakteknya begini, misalnya kaki kanan yang dijulurkan, maka kaki kiri ini tidak dijulurkan. Justru kaki kiri ini malah dicapitkan ke kaki yang kanan, disatukan. Sehingga posisinya al-farji atau misfi ini menjadi rapat dan menjadi menjepit, seperti itu. Walhilatu, trik yang keempat, fi tahyijil mar'ati, dalam membangkitkan istri. Maksud dari membangkitkan ini, membangkitkan gairahnya, membangkitkan syahwatnya. Bagaimana caranya? Ayad'aka, hendaknya seorang suami memijit atau meremas halmatai thadyiha, pada kedua puting payudaranya. Fa'innaha, maka sesungguhnya istri, tahtaju, ia bangkit, hiyajan syadidan, dengan bangkit yang dahsyat. Kalau dalam bahasa lain, ia itu mengalami mustatharah, terangsang. Ini bisa-bisa malah istri meminta dijima, seperti itu. Karena lanjutannya ada data yang menarik. Ini datanya.
Wangqita'ul labani, adapun terputusnya air susu, ASI, fil hamli di masa kehamilan, dalilun adalah bukti, adalah dalil, ala anna baina thadyi, bahwasannya antara payudara, warrahimi dan rahim istri, ittisalan ada keterhubungan. Jadi terputusnya ASI ketika masa hamil itu menjadi dalil atau menjadi bukti bahwasannya antara payudara dengan rahim ini ada keterhubungan. Faham ya? Data yang kita kaji ini diambil dari kitab Nawadiril Aik fi Ma'rifatin Nik, karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga trik ini memberikan manfaat khususnya bagi para suami yang sudah memiliki pasangan halal. Amin ya rabbal alamin.